Pada zaman kerajaan Majapahit, di mana Prabu Brawijaya IV berkuasa, yaitu sekitar tahun 1300 sesudah Masehi, di Madiun telah berdiri suatu kadipaten di mana Raden Haryo Bramintho, putra Brawijaya IV, menjabat sebagai Adipati Gegelan. Beliau menjabat adipati hanya satu periode saja, berputra seorang anak laki-laki atau menurut catatan yang bernama Pangeran Demang Irawan. Demang Irawan yang nantinya akan menurunkan Kiai Ageng Muhammad Besari, pendiri desa Perdikan Tegalsari. Pada sekitar tahun 1400, waktu Brawijaya V naik tahta di Kadipaten Gegelan, ditempatkan Raden Gugur, putra bungsu dari unsur Permaisuri, menjabat Adipati Gegelan yang baru dan yang terakhir. Karena sesudah itu Kadipaten Gegelan pindah atau bergeser ke utara, yaitu Kadipaten Purabaya. Raden Gugur adalah putra Brawijaya V dari unsur Permaisuri, menjabat sebagai Adipati Gugur di Gegelan di Ngurawan Dolopo Madiun, atau juga disebut Kadipaten Ngurawan, sebagaimana Raden Haryo Bramintho dahulu waktu menjabat adipati. Putra Brawijaya dari unsur Permaisuri yaitu Nyi Ageng Pengging, istri Pangeran Handayani Rat. Kedua, Raden Lembu Petek, Adipati Madura, dan Raden Gugur, Adipati Gegelan Ngurawan. Konon katanya istri Raden Gugur adalah seorang putri dari Gunung Wilis. Tidak jelas berapa putra asli perkawinan dengan putri dari Gunung Wilis itu. Yang masih dapat dicatat diantaranya Raden Ayu Retno Lembah menikah dengan Suryopati Unus atau Pangeran Sabranglo atau Sultan Demak II. Kemudian Ki Ageng Giri melalui Raden Ayu Retno Lembah menurunkan Raja kedua Mataram, Surakarta dan Yogyakarta, dan juga Adipati Wonosari, Bupati Madiun, sampai dengan Bupati Caruban yaitu Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Waktu Adipati Gugur menjabat di Gegelan Ngurawan, kekuasaan pemerintahan pusat sudah beralih dari Kerajaan Majapahit ke Kesultanan Demak, di mana Raden Patah diwisuda menjadi Sultan Demak I bergelar Kanjeng Sultan Syah Alam Akbar. Dengan begitu Adipati Gugur di bawah kekuasaan Demak, termasuk Bupati Ponorogo Bathara Katong. Walaupun terdapat perbedaan keyakinan beragama antara Raden Patah dan Raden Gugur, namun ikatan keluarga masih tetap terjalin baik. Sebagai bukti dua putra sultan diikutkan papanya di Ngurawan, yaitu Raden Suryapati Unus atau Sultan Demak II. Kemudian Raden Mas Tejo atau Pangeran Aryo Pamekasan. Pati Unus kemudian kawin dengan Raden Ayu Retno Lembah, berputra satu laki-laki bernama Made Pandan atau Ki Ageng Pandan Aran. Ia pernah menjabat Bupati Semarang. Adipati Gugur menjelang masa usia sepuh menyerahkan kekuasaan kadipaten kepada putra mantunya yang bernama Suryapati Unus, diwisuda menjadi Adipati Gegelan di Ngurawan. Sedang Raden Gugur
ingin bertapa sampai wafat di Gunung Lawu, di mana Raden Gugur bertapa sampai wafat. Konon tempatnya disebut orang Argo Dalem atau rumah gunung. Di sebelah barat puncak Lawu juga terdapat makam Pangeran Sambernowo atau Raden Mas Said. Pati Unus akhirnya tidak mempertahankan Ngurawan sebagai ibu kota Kadipaten Gegelan. Ia berkeinginan memindahkan ke arah utara yang lebih strategis, memiliki kemampuan komunikasi lalu lintas sungai dengan mudah. Letaknya di desa Sukaten yang sekarang. Maka berdirilah ibu kota Kadipaten yang baru bernama Kadipaten Purabaya atau Kadipaten Puroboyo. Kadipaten Gegelang di Ngurawan ternyata tak dipertahankan oleh Pati Unus karena tempatnya yang makin lama kurang strategis. Maka kemudian dipindahkan ke sebelah utara Madiun, masih di tepi Bengawan Madiun. Tujuannya untuk lebih memiliki sarana perhubungan lalu lintas melalui sungai yang makin mudah dan dekat serta cepat. Yang sekarang lokasinya di RT 1 Desa Sukaten, Kecamatan Mangunharjo, Kodia Dati 2 Madiun, dekat kuburan atau makam Desa Sukaten dan sekitarnya. Di sana masih terdapat ombak besar dari batu hitam dan bata. Pati Unus ternyata tidak lama memerintah di kadipaten yang baru itu, karena pada tahun 1518 Sultan Demak I wafat. Yang berhak menggantikannya adalah putra sulungnya yaitu Pati Unus. Naik jenjang dari Adipati menjadi Sultan Demak kedua. Dengan begitu kekosonganlah jabatan Adipati di Purabaya. Kiai Reksogati berasal dari Demak, turun dari siapa tidak banyak yang diketahui orang. Menurut dugaan penulis, ada kemungkinan keturunan dari putra Pati Kasultanan Demak, Pati Wonosalam. Sedangkan istri Kiai Reksogati tampak juga berasal dari Demak. Ia ditunjuk Sultan Demak II dengan persetujuan para wali sebagai Adipati Purabaya atau pejabat antar waktu, sampai Kasultanan mengangkat seorang adipati yang semestinya. Penugasan Kiai Reksogati dari Kasultanan Demak adalah meningkatkan produksi pangan dalam rangka upaya mendukung ketahanan Kasultanan Demak, memupuk kerukunan umat beragama di antara Hindu, Buddha, Islam, dan aliran kepercayaan, menyebarluaskan ajaran agama Islam, meningkatkan ketentraman dan keamanan. Kiai Reksogati mempunyai masa bakti 50 tahun mengendalikan pemerintahan Kadipaten Purabaya sebagai pejabat antar waktu, timbang terima dengan Pangeran Timur atau Panembahan Puroboyo pada tanggal 18 Juli 1568, dipakai dasar sebagai hari jadi Kabupaten Madiun. Desa tempat kediaman Kiai Reksogati disebut Desa Sukaten. Sudah barang tentu Sukaten yang dimaksud dahulu adalah wilayahnya tidak sama dengan Sukaten yang sekarang. Kiai Reksogati dan istrinya ternyata bertahan sampai wafat di Madiun, tetapi tidak dimakamkan di Desa Sukaten, melainkan di Desa Sidomulyo. Masyarakat Desa Sidomulyo mempunyai naluri bersih desa 1 tahun sekali. Selamatannya diselenggarakan di makam Desa Sidomulyo. Pangeran Timur adalah Adipati Madiun dengan masa bakti 18 tahun. Ia adalah putra bungsu Raden Trenggono Sultan Demak III, hasil perkawinannya dengan Retno Pembayun binti Sunan Kalijogo. Raden Trenggono memiliki anak yaitu Ratu Kambang Sekarit Puri, Pangeran Timur. Pangeran Timur dinobatkannya sebagai Adipati Madiun bersamaan dengan berdirinya Kasultanan Pajang Kartosuro.
di mana yang diangkat menjadi sultan adalah Joko Tingkir, putra Kiai Ageng Kebukenomo binti Nyai Ageng Penggi, bergelar Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Pada saat Pangeran Timur menjabat Adipati Madiun, lokasi pusat pemerintahan yang semula di Sukaten Purabaya dipindahkan ke selatan, disebut Kutho Miring, yang kemudian bernama Kadipaten Wonorejo. Lokasinya di Desa Kuncen, Kecamatan Taman, Kotia Madiun. Istilah Madiun diambil pada setiap persewakan di Kesultanan Pajang. Pangeran Timur, adik iparnya Sultan, kebiasaan diperkenankan duduk di depan dan di tengah. Dalam istilah Jawa Tengah, Madyo depan Nyayun. Jadi Madyo dan Nyayun disebut orang Madiun. Lazimnya Adipati Wonorejo juga disebut Adipati Madiun. Diduga sebelumnya Kadipaten Madiun diserang prajurit Sutowijoyo, maka jatuhlah kekuasaan Madiun dari tangan Pangeran Timur ke tangan Mataram. Ditambah Raden Ayu Retno Dumila diperistri Sutowijoyo. Sejak itu berubah Adipati Madiun dari jalur Ki Ageng Pemanahan.